Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, kompetensi guru, dan kompetensi tenaga kependidikan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang pengelolaan dana BOS menurut Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 yang diberlakukan dalam pengelolaan BOS tahun 2023. Pemahaman ini penting kita ketahui agar kita dimudahkan untuk merencanakan, mengelola pembukuan, maupun melaksanakan dan menyusun laporan tentang BOS reguler maupun BOS kinerja di satuan pendidikan. Mari kita ikuti Bapak dan Ibu. Video ini ada terdiri dari 3 seri. Pertama, BOS untuk pendidikan dasar dan menengah, yang kedua nanti BOP PAUD dan BOP kesetaraan, dan seri ketiga BOS dan BOP yang membahas kinerja atau BOS kinerja dan BOP kinerja. Seperti kita ketahui, dana BOS pendidikan bantuan operasional satuan pendidikan ada 3, yaitu BOP PAUD, dan juga BOS dan BOP kesetaraan. BOP PAUD itu diberikan kepada lembaga taman kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, sanggar kegiatan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Sedangkan BOS ini diberikan kepada satuan pendidikan mulai dari SD, SLDB, SMP, SMP LB, SMA, SMA LB, kemudian SLB dan juga SMK. Sedangkan BOP kesetaraan ini diberikan kepada sanggar kegiatan belajar dan juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang sangat penting kita perhatikan dan kita pahami jabarannya adalah penggunaan dana BOS. Ini untuk seri pertama ini kita akan membahas tentang BOS. Ada 12 penggunaan dana BOS seperti kita ketahui. Yang pertama, digunakan untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa. Kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kesembilan, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Kesepuluh, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Kesebelas, menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Dan yang terakhir adalah pembayaran honor. Nah, 12 pengeluaran dana BOS ini yang mau kita bahas. Yang pertama, mari kita lihat apa saja yang bisa dibiayai ketika penerimaan peserta didik baru. Pertama, ini digunakan untuk penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan juga biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Yang kedua, biaya digunakan untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kita sebut MPLS. Kemudian yang ketiga, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perhatikan bahwa yang bisa menggunakan poin 3 adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, kemudian bisa digunakan untuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, kemudian kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. Tentu saja di dalam PBDB itu sangat banyak kegiatan, masuk dia di poin nomor 5. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan, apa saja yang bisa digunakan? Pertama, penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan. Ini harus diperhatikan, pembelian buku harus mengikuti syarat yang sudah ditentukan di dalam petunjuk teknis pengeluaran dana BOS. Pertama,
buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan satuan pendidikan. Jadi tidak bisa menyimpang. Kalau memang sudah kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka. Buku kurikulum merdeka yang dibeli. Yang kedua, buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian sebagaimana tersedia. Jadi bisa dicek di https://buku.kemendikbud.go.id. Kemudian memenuhi rasio 1 buku untuk setiap peserta didik pada setiap tema atau mata pelajaran. Ini sudah kita ketahui. Kemudian, syarat yang lain adalah memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan. Jadi bisa membeli buku pegangan guru. Tetapi kita tidak boleh lupa dari syarat ini. Kemudian buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam pembelajaran. Jadi bukan sekedar dibeli, hanya dipajang di perpustakaan, tetapi harus merupakan pegangan oleh guru. Kemudian buku teks, pendamping, ini juga boleh dibeli, dan buku digital sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian. Ini bisa dicek di alamat ini yang mendukung proses belajar. Kemudian penyediaan buku non-teks dan buku digital sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan juga ada ketentuan. Pertama, sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses belajar di sekolah. Diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter, ini pendidikan karakter dan pengembangan literasi dan numerasi sekolah. Jadi yang berkaitan pendidikan karakter, literasi, numerasi di sekolah. Kemudian B, buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kemendikbud, kementerian, atau pemerintah daerah. Juga selain yang ditetapkan kementerian, boleh yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Jadi pencetakan modul maupun perangkat ajar yang disusun oleh sekolah bisa digunakan dana BOS. Yang kelima, pembiayaan dalam pengembangan minat baca peserta didik. Tentu ini ada mungkin saja pembiayaan ini berkaitan dengan minat dan bakat, dan mungkin juga akan dikaitkan dengan lomba-lomba atau penyediaan bahan-bahan bacaan. Kemudian yang keenam, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Jadi ini pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Tentu mungkin saja ada pembelian jurnal dan sebagainya yang terkait dengan biaya yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pertama, di dalam kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa dijabarkan dalam pengeluaran dana BOS. Pertama, boleh penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran. Kemudian pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian. Tentu mekanisme ini harus diatur oleh sekolah. Kemudian biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi media ada pembatasannya yang dikembangkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi aplikasi itu harus bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian penyediaan dan pengembangan konten pembelajaran. Artinya konten materi-materi yang relevan tentu dengan kurikulum. F, penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi. Ini pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Ini harus dibuatkan dalam rekasnya. Kemudian penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan. Dan H, pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Ini juga bisa digunakan. Tentunya ada mekanisme, ada tata cara, dan juga harus ada outputnya. Kemudian pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Jadi tentunya sangat banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Ini nanti disesuaikan dan syaratnya harus menunjang proses pembelajaran.
Sedangkan yang terkait dengan ekstrakurikuler yang bisa digunakan adalah menyelenggarakan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah sudah dicantumkan di dalam KTSP atau KWSP, termasuk pembiayaan lomba di sekolah, penguatan pendidikan karakter, dan menumbuhkan budi pekerti, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, tentunya di sini mungkin ada, kalau disebut lomba tentu ada yang menjadi juara, tentu bisa juga kepada memberikan apresiasi kepada peserta lomba, yaitu peserta didik. Kemudian pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri, dan juga pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler. Nah, inilah yang harus diterjemahkan. Kita tidak bisa terlalu kaku, tetapi substansi ini harus diperhatikan benar. Karena tentu saja ini baru garis-garis besarnya akan dijabarkan di dalam arkas masing-masing. Kemudian kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Apa yang bisa digunakan dana BOS? Pertama, penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Tentu saja, kalaupun istilahnya misalnya di kurikulum merdeka, sumatif tengah semester mau sumatif semester, itu sudah relevan dengan ini. Kemudian dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional atau asesmen lainnya. Jadi ada dukungan asesmen lain tentu yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pemerintah yang sah. Kemudian pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran. Nah, tentu ini berupa pertemuan-pertemuan yang kegiatannya merupakan refleksi pembelajaran. Kemudian pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini juga harus ini fleksibel, tentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan di sekolah yang bisa dikeluarkan dari dana BOS adalah pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Kemudian penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib satuan pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan. Yang C. Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan administrasi dan harus diingat relevan dengan pemenuhan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang bisa digunakan dana BOS untuk pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Tentu saja bisa melalui IHT, workshop, lokakarya, sekolah yang mengukur tentu sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran, media, dan metode pembelajaran. Nah, ini juga bisa diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian peningkatan kompetensi terkait penggandaan barang dan jasa satuan pendidikan. Ini tentu orang-orang yang terkait dalam mengelola aset maupun bendaharawan dan juga kepala satuan pendidikan. Kemudian partisipasi dalam komunitas belajar. Ini komunitas belajar bisa juga di MGMP. Kemudian tentu harus ada patokan-patokannya. Ini hanya untuk peningkatan kompetensi, berarti ini bisa dibayarkan berupa transport. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Tentu ini juga harus disesuaikan dengan rapor pendidikan yang sudah dianalisis masing-masing sekolah. Yang ketujuh, pembiayaan langganan dan jasa. Pertama, menyewa atau membeli genset. Ini dibolehkan, atau panel surya, termasuk peralatan bahan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik, ini bagi guru,
dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ini harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan jarak jauh, bukan tatap muka di kelas. Kemudian pembiayaan dalam rangka pembayaran daya atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. Nah, ini untuk biaya jasa ya, pembiayaan langganan dan daya jasa. Kemudian yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana, tentu saja ini sangat banyak. Pertama, perbaikan kerusakan ringan. Kita perhatikan kerusakan ringan, komponen non-struktural bangunan sekolah seperti penutup atap, penutup plafon, kelistrikan, pintu jendela, aksesoris lainnya, pengecatan, penutup lantai. Nah, ini yang bisa dibiayai oleh BOS. Kemudian perbaikan mobilier, pembelian meja, kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi. Sepanjang berfungsi masih tidak perlu untuk digunakan, dana BOS membelinya, atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Tapi kalau jumlah yang kurang, silakan. Selanjutnya, perbaikan toilet sekolah. Ini perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor, dan sanitasi lainnya. Keempat, penyediaan sumber air bersih. Ini banyak sekolah-sekolah kita yang masih belum punya sumber air bersih. Bisa digunakan, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga erkasnya, termasuk pompa dan instalasi bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Kalau sudah memiliki, tidak boleh. Kemudian yang kelima, penyediaan sarana kesehatan sekolah seperti cairan atau sabun pembersihan tangan, membasmi kuman, disinfektan, kemudian masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan komputer, bisa printer, laptop, kemudian proyektor, pendingin ruangan. Selanjutnya, pemeliharaan dan perbaikan peralatan praktikum, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya. Kemudian yang kedelapan, penyediaan dan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik kebutuhan khusus atau pembiayaan lain. Yang kesembilan, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, menyediakan alat multimedia pembelajaran. Pertama, ini bisa digunakan untuk menyediakan komputer desktop, workstation berupa personal komputer atau PC, kemudian bisa juga all-in-one komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini takarannya harus digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian printer atau printer plus scanner, boleh. Kemudian pembelian laptop, kemudian bisa membelikan LCD, proyektor, dan atau alat multimedia pembelajaran lain dalam rangka menunjang. Jadi ini harus diperhatikan untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, ini khusus untuk SMK. Pertama, menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi keahlian sertifikasi kejuruan peserta didik SMK maupun SMA LB. Kemudian penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMA LB. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMA LB. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan praktik kerja industri, ini boleh, atau lapangan bagi peserta didik SMK atau SMA LB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan atau pemantauan peserta didik praktek. Jadi,
Ini mudah dipahami karena sudah teknis. Yang kelima, kegiatan pemagangan guru dan atau peserta didik di industri atau kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk boleh pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk, atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory. Kemudian boleh magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory, kemudian mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi. Seterusnya, yang E, mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi. Khusus poin ini berlaku untuk SMK dan SMA IB ya. Kemudian mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri. Keenam, penyelenggaraan SMK atau SMA LB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi. Yang ketujuh, pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMA LB. Dan terakhir, biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian. Tentu sekolah yang menerjemahkan apa yang disebut yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian. 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Ini juga khusus untuk SMK dan SMLB. Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMLB termasuk perjalanan dinas mengelola bursa kerja khusus SMK atau SMLB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri dan atau evaluasi. Kemudian yang kedua, pemantauan kebekerjaan lulusan atau transfer study SMK atau SMA LB termasuk perjalanan dinas. Dan ketiga, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan. Ini khusus untuk SMK. Sekarang yang paling banyak itu adalah pembayaran honor. Pembayaran honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik, ini guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Ini perlu dipahami. Nah, sekarang pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari jumlah keseluruhan alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Tentu jumlah BOS dalam 1 tahun. Ini syarat guru yang bisa dibayarkan honor dari BOS. Pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara, bukan ASN. Kemudian harus ada Dapodik, kemudian harus ada NUPTK, dan juga belum mendapat tunjangan profesi guru. Walaupun sudah ada NUPTK, sudah mendapat tunjangan profesi guru, tidak bisa dibayarkan honornya. Kemudian tenaga kependidikan yang dapat diberi honor memenuhi persyaratan. Pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara atau ASN atau PNS. Kemudian ditugaskan oleh kepala sekolah, penyelenggaraan satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Ini sedikit berbeda. Ini kalau untuk guru harus ada nomor unik NUPTK, sedangkan ini harus ada minimal surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian pembayaran honor paling banyak 50% dari anggaran BOS reguler satuan pendidikan. Persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dimaksud. Nah, ini harus ada NUPTK pendidik dan tenaga kependidikan, artinya harus terdaftar dia di Dapodik. Di atas ini dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi yang sangat perlu diperhatikan adalah apakah sudah tercatat di Dapodik dan sudah ada NUPTK-nya. Kemudian komponen penggunaan dana BOS kinerja bagi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Ini ada 4. Pertama, pengembangan sumber daya manusia. Ini sangat penting supaya bisa dijabarkan ke dalam RKAS-nya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Ada 4. Kemudian penggunaan dana BOS kinerja bagi ini digunakan untuk sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak.
juga sekolah yang memiliki prestasi, dan juga sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Nah, jadi ada 3 kategorinya, BOS kinerja, bukan hanya ke sekolah penggerak, tetapi sekolah yang memiliki prestasi tentu dilihat dari hasil rapor pendidikan ya, asesmen nasional, kemudian juga memiliki kemajuan terbaik. Kemudian yang sangat perlu diperhatikan, ada 15 larangan penggunaan dana BOS, dan memang ini menjadi kehati-hatian kita semua, harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, meminjamkan kepada pihak lain. Yang keempat, membeli perangkat lunak, ini tidak boleh untuk pelaporan keuangan, dana BOSP, atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Kemudian yang kelima, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, ini tidak boleh. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, jadi harus sesuai dengan berkasnya. Kemudian membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, apakah itu iuran dalam organisasi juga tidak boleh, sosial juga tidak boleh, yang namanya iuran. Kemudian membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik, ini juga tidak boleh. Kebutuhan pribadi ya tentu macam-macam. Kemudian kesembilan, yang tidak boleh memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Yang boleh hanya kategori ringan. Yang ke-10, membangun gedung atau ruangan baru, itu tidak dibolehkan. Kemudian membeli instrumen investasi, ini juga tidak boleh. Dan membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait dengan BOSP. Jadi terkait dengan keuangan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas atau kementerian. Jadi kalau yang memberikan adalah dinas atau kementerian, itu dibolehkan. Kemudian yang ke-13, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah. Berarti tidak bisa double. Kalau sudah ada misalnya dari komite, tidak bisa lagi dikeluarkan dari BOS. Kemudian ke-14, menggunakan dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang ke-15, menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, kemudian bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan atau peserta didik. Jadi kita harus hati-hati, 15 larangan BOS ini harus dipahami betul, sehingga tidak ada kesalahan penggunaan dana maupun pelaporan dana. Nah, terima kasih atas perhatian dan juga sudah menyimak isinya. Tentu paling jelas ini akan Bapak Ibu baca di dalam Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2022 yang diselipkan di deskripsi video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses.